Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri mendengarkan siraman rohani pagi melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, hari yang baru. Dan untuk mempersiapkan dan memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu telah kami terima di pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami, berkuasalah atas hidup kami melalui firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Tuhan memampukan kita dalam pergumulan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebutan struggle for life. Hidup adalah perjuangan. Ya, setiap orang atau komunitas harus berjuang dalam mencapai tujuan. Apakah tujuan kesejahteraan, kebahagiaan, perdamaian, dan sebagainya. Setiap individu dan komunitas tentu belajar dari pengalaman. Experience is the best teacher. Yang telah diterima dan dialami, baik suka maupun duka, gagal atau sukses, sedih atau gembira, susah atau senang, dan sebagainya. Namun setiap individu dan komunitas perlu senantiasa bertanya, siapakah yang memampukan dan bagaimanakah atau mengapakah sanggup untuk mengatasi? Mari belajar melalui peristiwa umat Israel dalam pembuangan Babel. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan senantiasa melingkupi umatnya. Tuhan membentuk, menempa, mempersiapkan umatnya menjadi umat yang berkenan baginya. Pembuangan Babel dipakainya menjadi tempat untuk memulihkan hubungan yang benar dengan menyadarkan umat akan arti dan makna pilihan. Disebutkan bahwa kuk yang menekan, gandar di atas bahu, dan tongkat penindas dipatahkannya seperti kekalahan Midian. Kuk dan gandar adalah alat yang ditempatkan di tengkuk kerbau atau lembu dan untuk mengendalikan tenaga hewan tersebut saat menarik pedati atau membajak sawah. Sedangkan tongkat adalah sebagai simbol otoritas kuasa yang menindas untuk menyerap kekuatan daripada budak atau yang dijajah. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna pesan apa yang kita dapat terima dari siraman rohani di pagi hari ini? Yang pertama, penindasan, perbudakan, beban hidup, perhambaan, kuasa yang merugikan, kekejaman, ketidakadilan, tirani, dan kekuasaan lainnya sudah menjadi dan masih akan terjadi dengan cara dan pelaksanaan yang dilakukan secara tersendiri. Namun firman Tuhan meneguhkan setiap orang percaya bahwa Tuhan memampukan untuk mengatasi pergumulan itu, sebagaimana Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan aku. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 meneguhkan bahwa Dia mampu dan kuat adalah karena Tuhan yang menguatkan. Ya, dalam Kristus kuk telah dikalahkan sehingga sekarang ini berada dalam ketundukan dan pada asosiasi beserta dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi pergumulan dalam hidup yang masih akan terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kita agar melepaskan diri dari berbagai keterbatasan dan keterbebanan hidup dengan mengandalkan iman percaya bahwa Tuhan yang akan menyanggupkan kita mengatasi pergumulan itu. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan demikian. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya, Tuhan memampukan kita dengan kuasa-Nya yang agung. Untuk itu mari datang padanya. Terima keselamatan hidupmu dan hiduplah menurut rancangan dan rencananya yang agung yang telah dipersiapkan bagimu. Ingatlah, Tuhan tak pernah membiarkanmu sendiri. Dia telah melakukan yang terbaik bagimu. Kebangkitannya adalah kemenangan setiap orang percaya untuk berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Untuk itu mari hidup dan senantiasa berserah kepadanya. Hanya Yesus jawaban dan tujuan hidup. Ikutlah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu telah meneguhkan kami bahwa Engkau yang memampukan kami untuk mengatasi pergumulan yang senantiasa masih dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhanlah beserta dengan kami, Tuhanlah penolong kami, dan Tuhanlah yang memampukan kami untuk mengatasi segala perkara-perkara yang kami hadapi dengan senantiasa kami datang dan berserah kepadamu. Tuhanlah beserta dengan kami satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas yang akan kami lakukan. Dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan yang meneguhkan, menguatkan dan memampukan kami. Apapun keadaan kami dan bagaimanapun kondisi kami, Tuhanlah beserta dengan kami. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berkarya di ladang Tuhan dengan aktivitas yang akan kita kerjakan satu hari ini. Dan kita beserta dengan Dia. Immanuel, Shalom.